Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Datuk adalah seorang ulama, filsuf, dan sastrawan Indonesia. Ia berkarir sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia sempat berkecimpung di politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar doktor kehormatan, sementara Universitas Mustopo mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia. Dibayangi nama besar ayahnya Abdul Karim Amrullah, Hamka remaja sering melakukan perjalanan jauh sendirian. Alih-alih menyelesaikan pendidikannya di Tawalib, ia merantau ke Jawa pada umur 16 tahun. Selang setahun, ia pulang membesarkan Muhammadiyah di Padang Panjang. Pengalaman ditolak sebagai guru di sekolah milik Muhammadiyah karena tak memiliki ijazah dan kemampuan berbahasa Arabnya yang terbatas mendorong Hamka muda pergi ke Makkah. Lewat bahasa Arab yang dipelajarinya, Hamka mendalami sejarah Islam dan sastra secara otodidak. Kembali ke tanah air, Hamka bekerja sebagai wartawan sambil menjadi guru agama di Delhi. Setelah menikah, ia kembali ke Medan dan memimpin pedoman masyarakat lewat karyanya di bawah lindungan Ka'bah dan tenggelamnya kapal Van der Wickel. Nama Hamka melambung sebagai sastrawan. Selama Revolusi Fisik Indonesia, Hamka bergerilya di Sumatera Barat bersama Barisan Pengawal Nagari dan Kota BPNK, Menggalan, Persatuan Rakyat menentang kembalinya Belanda. Pada tahun 1950, Hamka membawa keluarga kecilnya ke Jakarta. Semula, ia bekerja di Departemen Agama, tapi mundur karena terjun di jalur politik. Dalam pemilihan umum tahun 1955, Hamka terpilih duduk di Konstituan T, mewakili Masyumi. Ia terlibat dalam perumusan kembali dasar negara. Sikap politik Masyumi menentang komunisme dan anti-demokrasi terpimpin memengaruhi hubungan Hamka dengan Presiden Soekarno. Usai Masyumi dibubarkan sesuai Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, Hamka menerbitkan Panji Masyarakat yang berumur pendek, karena dibredel oleh Soekarno setelah menurunkan tulisan Hatta yang telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden berjudul Demokrasi Kita. Seiring meluasnya pengaruh komunisme di Indonesia, Hamka diserang oleh organisasi kebudayaan Lekra. Tuduhan melakukan gerakan subversif membuat Hamka diciduk dari rumahnya ke tahanan Sukabumi pada tahun 1964. Dalam keadaan sakit, sebagai tahanan, ia merampungkan Tafsir Al-Azhar. Hamka bebas pada Mei tahun 1966 menjelang berakhirnya kekuasaan Soekarno. Pada masa Orde Baru Soeharto, ia mencurahkan waktunya membangun kegiatan dakwah di Masjid Agung Al-Azhar, serta berceramah di radio Republik Indonesia dan televisi Republik Indonesia. Ketika pemerintah menjajaki pembentukan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975, peserta musyawarah memilih dirinya secara aklamasi sebagai ketua. Namun, Hamka memilih meletakkan jabatannya pada 19 Mei tahun 1981, menanggapi tekanan Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwira Negara untuk menarik fatwa haram Majelis Ulama Indonesia atas perayaan Natal bersama bagi umat Muslim. Hamka meninggal pada 24 Juli tahun 1981 dan jenazahnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta.